Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Inilah tugas ruang kolaborasi kerja kelompok modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator dan Bapak Ibu pengajar praktik. Inilah kami kelompok 3 terdiri dari Elva Maria, Nasimun, dan Selvina Amelia. Dalam ruang kolaborasi modul 1.4 ini, kami diberikan beberapa kasus untuk kami diskusikan dan dianalisis dengan menjawab beberapa pertanyaan. Kasus pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Nah, di sini kami menjabarkan bahwa Ibu Santi sudah melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Terlihat dari indikatornya adalah menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada dan menemukan alasan mengapa Natali dan Pipi tidak menghormati Ibu Eni. Dan Ibu Santi juga menanyakan bagaimana cara menggantikan rasa tidak hormat. Dalam menanyakan keyakinan kelas, Ibu Santi juga berusaha menggali solusi apa yang akan Vivi dan Natali lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kami, usulan restitusi yang ditawarkan Natali dan Pipi sudah bagus, tapi masih kurang sesuai. Karena pelanggaran dilakukan oleh mereka berdua, maka ada baiknya diskusi hanya dilakukan oleh Vivi dan Natali serta Bu Eni dan tentu saja didampingi oleh Bu Santi sebagai wali kelasnya. Nah, apakah langkah-langkah restitusi yang sudah diusulkan Natali dan Vivi? Yang pertama, bahwa mereka sudah mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kedua, mengusulkan diskusi kelompok.
Yang ketiga, mengirim email kepada Ibu Eni tentang hasil diskusi tentang keyakinan kelas dan berharap Bu Eni bisa datang. Selanjutnya, memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Menurut kami hal ini juga kurang bijak karena untuk melakukan penunjukan guru pengganti, ada baiknya setiap siswa menerima guru pengganti siapa saja yang masuk ke dalam kelas. Pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi kontrol yang telah dilakukan adalah pembuat merasa bersalah. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ibu Eni yang mengatakan bahwa, "Tolong bantu Ibu ya." Nah, itulah indikatornya. Di sini Ibu Eni secara tidak langsung membuat Vivi dan Natali merasa bersalah. Dan untuk pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang sudah ditempuh oleh Ibu Santi? Memberikan respon positif karena langkah yang ditempuh Ibu Santi sudah sesuai dengan segitiga restitusi dan menyediakan ruang diskusi antara Bu Eni, Bu Santi, dan Natali dan Vivi. Langkah Bu Santi untuk menguatkan murid dalam jangka waktu panjang dan murid belajar bertanggung jawab dengan perilakunya. Pak Hasan juga harus memberikan masukan kepada Bu Eni agar pembelajarannya lebih berpihak pada murid dengan cara Bu Eni mempersiapkan media pembelajaran yang atraktif dan menciptakan kelas yang menyenangkan. Karena bisa saja tindakan Vivi dan Natali itu karena pemenuhan kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, yaitu senang atau fun dalam belajar. Kasus yang kedua yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya, karena jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dan pertama, untuk kasus yang kedua, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan dan apakah indikatornya? Posisi kontrol yang diambil Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Dengan indikatornya, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pak Lukman akan melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi dengan yang pertama, menstabilkan identitas. Mungkin contoh pertanyaannya bisa berupa, Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah? Tidak apa-apa melakukan kesalahan. Semua orang pernah berbuat salah. Tahapan berikutnya, validasi tindakan yang salah dengan pertanyaan, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa terlambat datang ke sekolah. Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru karena terlambat datang ke sekolah, sehingga salah menggunakan sepatu berwarna coklat.
Tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Mungkin dengan bertanya seperti, Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan itu? Apa upaya yang dapat kamu lakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah dan tidak salah menggunakan warna sepatu? Pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nah, nilai kebajikan kenapa anak-anak harus memakai sepatu yang berwarna hitam? Yang pertama, keseragaman. Yang kedua, menghindari kesenjangan sosial atau kesetaraan. Selanjutnya, disiplin dan ketaatan, kerapian, dan juga kesederhanaan. Pertanyaan berikutnya untuk kasus 2 adalah, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kami tidak setuju dengan langkah diambil oleh Pak Lukman, karena Pak Lukman menempatkan posisinya sebagai seorang penghukum, sehingga membuat Sabrina menjadi malu, kurang percaya diri, dan menjadi pendiam karena terintimidasi oleh kata-kata Pak Lukman dan menjalani hukuman. Tekanan psikis yang dialami menjadikan Sabrina seorang yang pendendam. Sebaiknya, Pak Lukman mencari tahu alasan kenapa Sabrina bisa melanggar peraturan sekolah. Setelah itu, bersama Sabrina mencari solusi untuk memecahkan masalahnya dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Untuk kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Pajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Pajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dengan memainkan spidol di tangannya. Ayo Pajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Pajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Pajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Pajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Pajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama untuk kasus yang ketiga adalah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Pajar? Ibu Dani mengambil posisi kontrol pembuat merasa bersalah dengan nada suara memelas, halus, dan sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak. Indikatornya adalah, gimana kamu Pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Pajar menjadi lebih bersalah dalam hal ini. Posisi kontrol yang dilakukan Ibu Dani adalah posisi sebagai pemantau atau monitor. Karena di sini Ibu Dani memberikan konsekuensi atau sanksi untuk mengerjakan soal pertanyaan nomor 3 di papan tulis. Pertanyaan kedua, membaca sikap Pajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar? Nah, di sini kami berkesimpulan bahwa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pada Pajar adalah yang pertama, bertahan hidup, dengan indikatornya tidur-tiduran dengan asumsi mungkin Pajar belum sarapan, sakit, atau kurang istirahat. Pemenuhan kebutuhan berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima, yang dengan indikatornya juga sama, tidur-tiduran karena mungkin mencari perhatian ataupun punya permasalahan keluarga di rumah. Selanjutnya adalah penguasaan dengan indikator pada saat ditegur oleh Bu Dani, Pajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu."
Pemenuhan kebutuhan dasar berikutnya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dengan indikator Pajar bermalas-malasan, mungkin Ibu Dani kurang memberikan inovasi dalam pembelajarannya, sehingga pembelajaran bahasa Inggris tidak menarik bagi Pajar. Dan kebutuhan dasar yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Dani tidak membuat Pajar memiliki kebebasan berekspresi, sehingga Pajar mengekspresikannya dalam bentuk yang lain. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pajar, Ibu sudah sering melihat kamu acuh tak acuh di pelajaran bahasa Inggris, dan nilai-nilai kamu juga rendah. Pertanyaan yang akan diajukan, apakah kamu belum sarapan? Atau sedang sakit? Ataukah kamu sering begadang malam sehingga terlambat tidur? Apakah cara yang Ibu sampaikan kurang tepat? Kamu tahu kan aturan di kelas ini bagaimana? Kamu tahu kan konsekuensinya apa jika tidur di dalam kelas? Sekarang kamu maju ke depan, kerjakan di papan tulis dan jawab pertanyaan nomor 3. Dan pertanyaan terakhir di kasus yang ketiga adalah, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Pajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Memberikan ruang diskusi kepada Bu Dani dan Pajar untuk melakukan curah pendapat dan mencarikan solusi serta penyelesaiannya. Bagaimanapun, posisi kepala sekolah juga sebagai manajer dan guru bagi guru dan murid. Selain itu, kepala sekolah juga menyarankan Ibu Dani untuk menggunakan pendekatan segitiga restitusi dengan posisi kontrol manajer. Jika berkaitan dengan cara mengajar Ibu Dani, maka sebagai kepala sekolah akan merekomendasikan Bu Dani untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan, workshop, atau diklat. Dan dengan sikap Pajar selama pembelajaran, maka kepala sekolah mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama supaya diindahkan oleh Pajar. Langkah selanjutnya otomatis kepala sekolah juga harus mengkonfirmasi dan berkoordinasi dengan wali kelas agar wali kelas memberikan bimbingan supaya Pajar bisa menjalankan keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Selanjutnya kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Siti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu,
Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang sudah dipraktekkan Ibu Suti adalah posisi manajer dengan indikatornya menstabilkan identitas. Dengan Bu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya dan bertanya, "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Dan Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Langkah selanjutnya, Ibu Suti memvalidasi tindakan yang salah dengan bertanya tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian juga Ibu Suti balik bertanya, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya, Ibu Suti menanyakan keyakinan kelas. Nah, di situ juga Ibu Suti bertanya, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Nah, Dino menyepakati memperbaiki kancing baju Anto sambil belajar menjahit kepada Pak Irfan. Bu Suti berhasil menyelesaikan masalah serta Dino dan Anto terlihat akrab kembali. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Penguatan untuk Dino adalah ketika Ibu Suti berkata membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Dino juga diarahkan untuk bertanggung jawab dan Dino belajar memperbaiki kesalahannya. Dan untuk Anto, Bu Suti memberikan kesempatan kepada Anto untuk memberikan solusi atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh Dino. Dengan memberikan pertanyaan, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Untuk pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang sudah dituju dalam kasus tersebut? Yang pertama, bertanggung jawab. Terus ada saling menghormati, saling peduli dan menghargai milik orang lain, mandiri dan kreatif. Terus ada kontrol diri, juga ada nilai kebajikan, pemaaf dan penyayang. Demikianlah tugas kelompok dari kelompok 3 dalam ruang kolaborasi budaya positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.